Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Jesa Gunawirawan dengan NIM 2215071015. Baik, adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, di sini Bapak ingin menanyakan siapa yang pernah memegang gelas yang berisi air panas. Bagaimana rasanya? Panas. Yang selanjutnya Bapak ingin menanyakan, dari kalian apa ada yang pernah memegang termos yang berisi air panas? Kenapa? Bagaimana rasanya? Panas. Coba dari kalian, apa ada yang bisa menjelaskan kenapa ketika kita memegang gelas yang berisi air panas, rasa tangan kita panas, dan ketika kita memegang termos, tangan kita tidak terlalu panas? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Baik, Bapak akan menjelaskan kenapa hal tersebut. Karena pada gelas terjadinya perpindahan panas yang dimana panas merambat melalui gelas kaca. Sedangkan pada termos tidak terlalu panas karena di dalam termos adanya ruang hampa yang tidak menyebabkan panas merambat keluar. Baik adik-adik, setelah mempelajari materi tadi, Bapak ingin kalian memahami konsep dasar perpindahan panas. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi jenis-jenis perpindahan panas. Yang ketiga itu dapat mendeskripsikan mekanisme setiap jenis perpindahan panas. Yang ketiga yaitu dapat menghubungkan konsep perpindahan panas dengan fenomena sehari-hari. Baik adik-adik, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan panas. Sebelum itu, apa ada yang tahu apa itu perpindahan panas? Ya. Baik, perpindahan panas adalah sebuah proses yang dimana energi panas bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti sinar matahari dan api unggun. Terdapat 3 jenis utama dalam perpindahan panas. Yang pertama yaitu ada konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan panas yang dimana melalui zat padat tanpa disertainya perpindahan partikel. Yang kedua yaitu ada konveksi, yang dimana konveksi adalah perpindahan panas dalam fluida yang disertai dengan perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel. Yang terakhir yaitu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Baik, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang masih ingat ada berapa jenis perpindahan panas? Ya, Andy? 3. Apa ya? Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, Bapak ingin menanyakan apa dari kalian apa yang masih ingat apa itu konduksi dan berikan contohnya? Konduksi. Konduksi itu kita melakukan konduksi dan panasnya itu berada di Baik. Baik. Yang selanjutnya Bapak ingin menanyakan apa itu konveksi dan berikan contohnya. Ya, silakan Indra. Perpindahan panas dalam fluida yang disertai dengan partikel-partikel fluidanya. Contohnya itu seperti memanaskan air. Baik. Pertanyaannya terakhir, Bapak ingin menanyakan apa itu radiasi dan bisa berikan contohnya. Ya, silakan Andy. Radiasi ialah perpindahan panas
yang melalui gelombang elektromagnetik, contohnya seperti sinar matahari yang terpancar ke bumi. Baik, betul sekali. Baik, adik-adik, dari penjelasan Bapak tadi, Bapak ingin kalian semua untuk membentuk kelompok yang kelompoknya dibagi 4. Silakan untuk dibagi-bagi. Baik, adik-adik, di awal Bapak sudah menjelaskan sedikit bahwa kenapa gelas terasa panas ketika diisi air panas, karena terjadi perpindahan panas melalui cara konduksi. Sedangkan termos tidak terasa panas karena adanya ruang hampa. Baik, jadi kalian semua tahu kan panas matahari itu dapat sampai ke bumi melalui cara radiasi. Coba kalian diskusikan mengapa panas matahari dapat berpindah ke bumi walaupun melalui ruang hampa, sedangkan pada termos air tidak dapat melalui ruang hampa. Termos. Baik, waktu diskusi Bapak akan berikan selama 15 menit. Baik, adik-adik, karena waktunya sudah habis, silakan perwakilan untuk kelompoknya memberikan jawaban kalian. Baik, adik-adik, karena sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini? Ya, silakan Indra. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah mengenai pengertian dan jenis-jenis penggunaan panas. Penggunaan panas itu ada 3, konveksi, konveksi, dan radiasi. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya. Baik, Bapak rasa cukup pada pertemuan kali ini. Untuk minggu depan, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung perpindahan panas. Sekian dari Bapak tutup dengan perbincangan. Oh,